Pada tahun 1658, filsuf Prancis Blaise Pascal menyatakan bahwa manusia adalah kemuliaan sekaligus sampah semesta. Dalam esainya, ia mengungkapkan bahwa manusia memiliki potensi besar untuk mencapai kebesaran, namun juga mampu melakukan tindakan yang paling rendah dan keji. Hingga kini, paradoks ini masih menjadi realitas yang masih kita hadapi sehari-hari. Manusia saling mencintai dan membenci, mengeluarkan tangan kemanusiaan sambil mengacungkan senjata ke kepala sesamanya. Manusia membunuh terjadi dengan berbagai motif, melalui dengan dendam pribadi, persaingan politik, hingga tekanan ekonomi. Menurut teori pilihan rasional dalam kriminologi, manusia cenderung melakukan kejahatan jika ada keuntungan materi, kepuasan emosional, atau karena merasa memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk melakukannya. Teori ini mengasumsikan bahwa individu membuat keputusan untuk melakukan kejahatan setelah mempertimbangkan manfaat dan risiko yang terlibat. Dalam konteks ini, kejahatan dipandang sebagai hasil dari perhitungan rasional, bukan semata-mata dorongan emosional atau naluri. Di sisi lain, teori evolusi dan ilmu saraf menunjukkan bahwa sadisme mungkin merupakan bagian dari adaptasi manusia untuk bertahan hidup. Sepanjang sejarah, manusia sering terlibat dalam perang dan konflik untuk mempertahankan hidup, sumber daya, dan kekuasaan. Keadaan ini memunculkan perilaku agresif dan kekerasan sebagai cara untuk menghadapi ancaman dan mengamankan posisi dalam hierarki sosial. Beberapa filsuf seperti Immanuel Kant dan Jean Paul berpendapat bahwa perang dan kebebasan adalah bagian tak terpisahkan dari kodrat manusia. Namun, meskipun perang kadang dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dampaknya selalu negatif, merusak tatanan sosial, dan meninggalkan trauma berkepanjangan. Kejahatan di Indonesia mencerminkan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat serta lemahnya menegakkan hukum. Kasus-kasus kekerasan dan pembantaian dari masa lalu yang tidak terselesaikan terus berulang, menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus. Kekuasaan seringkali dipertahankan dengan mengorbankan nyawa manusia, mencerminkan ketidakadilan struktural yang mengakar. Dalam pandangan Sigmund Freud, ketidakseimbangan dalam diri manusia dapat memicu perilaku penyimpang. Menurut teori psikoanalisisnya, individu yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara legal cenderung mencari cara ilegal untuk memuaskan hasratnya. Dorongan-dorongan bawah sadar ini seringkali menyebabkan konflik internal yang dapat berujung pada tindakan kriminal. Manusia dengan kebebasan yang dimilikinya memiliki kapasitas untuk melakukan kejahatan yang tidak terbayangkan oleh makhluk lain. Kebebasan ini adalah kutukan yang menuntut tanggung jawab besar. Kebebasan memberikan manusia kemampuan untuk memilih. Namun pilihan-pilihan ini seringkali dihadapkan pada dilema moral yang kompleks. Dalam kebebasan inilah manusia seringkali menghadapi pilihan yang membuatnya merasa sendirian dan terisolasi. Meskipun peradaban manusia telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni, kekerasan dan kejahatan tetap menjadi bagian dari kehidupannya. Konflik antar bangsa, perang saudara, terorisme, dan kejahatan domestik menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi solusi yang dipilih oleh banyak individu. Upaya untuk menciptakan perdamaian dan keadilan global seringkali terhalang oleh kepentingan pribadi dan nasional yang sempit. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup penegakan hukum yang adil, pendidikan moral dengan etika, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial. Hanya dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu yang seimbang dan bertanggung jawab, kita dapat bertanggung jawab untuk mengurangi tingkat kekerasan dan kejahatan dalam masyarakat. Penelitian ini dan dialog antar disiplin ilmu seperti kriminologi, psikologi, sosiologi, dan filsafat harus terus dilakukan untuk memahami akar penyebab kejahatan dan menemukan solusi yang efektif. Pada akhirnya, meskipun manusia memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang paling keji, mereka juga memiliki kapasitas untuk perubahan dan kebaikan. Kesadaran akan tanggung jawab dan moral dan usaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan damai adalah langkah yang penting dalam perjalanan panjang menuju peradaban yang lebih baik.